Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman bersama YouTuber Gembel. Ya, kali ini saya mau podcast atau sedikit bercerita tentang perjalanan hidup saya, khususnya pada saat saya pernah mengalami walau bisawab ya, tapi orang yang waktu itu hidup maupun saya sendiri menjalaninya seperti itu di dalam alam kematian ya. Dengan kata lain, saya walau bisawab, sekali lagi semua itu rahasia Allah, tapi saya merasakan seperti saya mati suri. Apakah itu memang mati suri yang memang saya alami atau bukan? Itu terjadi pada tahun 1990. Seingat saya bulan Desemberan ya. Nah, sebentar ya teman-teman ya. Ntar saya lanjut. Ini kisah nyata saya. Ini fakta di tahun 1990 di bulan Desember. Saya tapi lupa tanggalnya. Bentar ya. Saya ngelinting bakok dulu ya. Oke, saya lanjut. Sebelumnya tujuan saya ingin bercerita ini sekedar ingin share pengalaman hidup saya aja. Saya nyusu dulu, susu saset, susu murahan, itu pun punya ibu saya minta. Tujuan ini aja hanya sekedar tujuan saya bercerita hanya sekedar ingin share aja buat teman-teman, buat penonton sekalian. Dan barangkali di situ ada nilai-nilai kebenaran atau nilai-nilai nilai-nilai doa atau nilai-nilai supaya mengerti tentang kehidupan, perbedaan kehidupan di alam dunia maupun di alam akhirat sana ya, di alam kematian ya. Walau alam itu saya di alam apanya, karena saya bukan ahli agama, saya nggak paham. Oke, saya lanjut, saya langsung bercerita ya. Di akhir 1990 itu, di bulan Desember, waktu itu saya lagi jauh dari agama sama sekali. Saya sangat jauh dari agama. Walaupun saya pernah ex santri di waktu 3 tahun ya, sejak SMP kelas 1 sampai SMP kelas 3 di Islamic Village School di Karawaci, Tangerang. Saya nyantri di sana, saya mondok di sana. Tapi dalam perjalanan hidup waktu itu saya tidak bisa menerima kenyataan itu. Akhirnya setelah keluar dari situ, saya bukan benar tapi malah makin badung ya. Ya, dengan beberapa alasan saya kenapa nakalnya. Saya waktu itu merasa memang saya dibuang segala macam. Oke, saya lanjut. Di tahun 1990 di bulan Desember itu, saya mengajak teman-teman saya untuk clubbing, untuk happy, mabuk-mabukan. Jadi waktu itu ada lakinya 3, termasuk saya, dan perempuannya 3 juga. Jadi kami sempat jemput dulu teman-teman kami perempuannya di daerah Jatiwaringin, rumahnya mereka, dan di Kalimalang. Oke, kita udah jemput mereka.
Terusnya kami berenam berarti ya, pakai mobil saya waktu itu meluncurlah ke atas ke apa namanya, klub atau diskotik yang bernama MM, namanya Monggo Mas ya. Diskotiknya itu ada di Cisarua, Puncak. Di sana kita happy ya, maksiat lah, kita disco, kita minum sampai kurang lebih kita menghabiskan berenam ya. Perempuannya cuma dikit emang, tapi kita bertiga dominan ya, laki-lakinya saya dan 2 teman saya yang laki itu kurang lebih menghabiskan hampir 2 krat bir, campur bir putih maupun bir hitam. Jadi seperti itu. Singkat cerita, tutuplah itu jam 4 ya, itu yang namanya diskotik itu ya. Terus kita tadinya mau kita coba terusnya cari villa yang murah-murah untuk istirahat, besok siangnya kita pulang karena kita udah lelah, mabuk lagi kan. Tapi akhirnya kita keliling-keliling, kita nggak dapat villa-villanya karena udah full semua, penuh semua. Karena memang sekitar jam 4 itu kan 4 subuh ya, hari Minggu lagi kan, itu kan saya dari malam Minggu ya. Hari Minggu 4 subuh itu kan udah pastilah di booking, udah pasti diisi lah pada waktu itu, udah penuh. Akhirnya kami tidur di mobil. Waduh, Masya Allah tuh dinginnya, naudzubillah, padahal kita nggak pasang AC nggak apa, kita hanya buka sedikit jendela kaca ya, kaca mobil. Waduh, nggak kuat dinginnya. Akhirnya kita putusin, kita dalam kondisi masih mabuk, ngantuk, kita putuskan kita pulang. Kurang lebih kita meluncur turun itu jam 5, jam setengah 6. Meluncur turun, semua udah pada tidur, hanya saya sendiri yang nyetir. Saya udah ngantuk banget, saya membangunin teman saya yang nggak tega, dan memang nggak ada yang bisa bawa mobil soalnya kecuali saya. Demi Allah, pada saat itu yang bisa bawa mobil itu cuma saya. Dan mereka semua 5 orang itu nggak bisa bawa mobil. Saya paksain terus meluncur. Akhirnya tadinya kita mau masuk tol, terus saya berpikir, wah kalau masuk tol bahaya ya, karena tidak ada rintangan-rintangan ya, pasti ngantuk. Akhirnya kita putuskan lewat jalan biasa. Saya sempat hampir ya, udah minggir banget, hampir nabrak pohon itu di daerah Sukasari, Bogor. Saking udah ngantuk ya, akhirnya saya sempat berhenti 10 menitan, saya istirahat, saya tidur. Tapi yang namanya tidur di mobil begitu kan nggak ini ya. Akhirnya kebangun lagi, saya sempat keluar dulu, saya segerin badan. Tapi yang namanya efek alkohol itu nggak bisa di hianati ya, dahsyat banget emang. Oke lah, akhirnya kita meluncur terus lewat jalan biasa. Kami sempat antar dulu, berhasil kami mengantar 3 perempuan itu, 3 teman perempuan saya itu teman kuliah kita semua. Kalau yang 2 orangnya lagi, yang lakinya maksud saya, itu teman satu komplek di Cibubur. Begitu. Oke, kita udah drop mereka. Terusnya kami tadinya mau minta sekedar istirahat bentar untuk ngopi, tapi nggak diizinin sama mereka karena orang tuanya lah pasti marah. Karena ternyata mereka tidak izin sama orang tuanya, ini perempuan ini, Masya Allah. Tapi kami jujur kalau untuk melakukan seks bebas enggak ya, kami hanya minum karena gitu, kami akrab, soalnya kita tuh satu tim yang memang akrab. Jadi antara kita itu tidak ada rasa atau apapun, enggak. Karena kita memang satu tim, kita akrab, kita berenam tuh akrab. Jadi kalau untuk melakukan seks enggak sama sekali, kita hanya happy, hanya disco, minum di atas itu. Kayak kita udah drop semua mereka, akhirnya kita nggak bisa ngopi. Tadinya kita mau mampir warung kopi, tapi ada teman bilang udah kita langsung udah nanggung, kan soalnya tuh udah di Jatiwaringin ya. Sedangkan kami waktu itu pulang ke Cibubur. Pulang kami lewat Pondok Gede. Jatiwaringin, lewat Pasar Ramayana, terus Pondok Gede. Nah, disitulah saya sudah tidak bisa lagi mengontrol diri saya. Persis di depan, pas itu kan agak belokan tuh, di depan rumah sakit, nggak jauh sebelum rumah sakit Pondok Gede, rumah sakit haji. Disitulah menurut mereka, karena saya udah ngantuk ya, menurut orang-orang yang masyarakat itu,
Jadi itu sebenarnya bis kecil itu namanya dulu Metro Mini, itu sedang menurunkan penumpang di seberang jalan. Tapi saya nyelonong ngebut dalam kecepatan yang menurut mereka diperkirakan dan dilihat dari kondisi kehancuran mobil saya juga, itu diperkirakan sekitar 60 sampai 70 km per jam, lumayan. Nah, disitulah terjadi. Dang, itu memang kita semua nggak ada yang pakai seat belt. Ya, teman saya nggak lihat, tapi katanya setelah saya sadar, saya udah 8 jam sekitar, udah itu nanti loncat deh ya. Saya kira mental, yang saya ingat dada saya nyesek naudzubillah, ternyata saya mungkin menghantam setir. Ya, kepala saya akhirnya terpental ke kanan, kepala saya menghantam kaca kanan mobil. Dari situ disitulah sakaratul maut saya rasain. Sebentar ya, mati. Maha dahsyat teman-teman, demi Allah, demi apapun maha dahsyat teman-teman yang saya rasain sakaratul maut saya saat itu. Pertama saya rasakan sesak, nggak bisa napas, nggak bisa apa. Setelah itu yang saya rasakan yang kedua, saya seperti dikuliti seluruh badan saya, mulai dari ujung kaki awal, wah Allahu Akbar, dari ujung jempol, ujung jari kaki, bener-bener itu Kak, sakit dan udah kayak dikletek terus perlahan ke sini. Innalillahi, sakitnya ya Allah ya Rabbi. Itu saya masih ingat sekarang dan saya masih berasa sugesti saya suka masih merasakan itu ya sampai detik ini. Ya begitulah. Setelah itu ini yang saya rasain dan saya lihat, saya alami sendiri. Saya melihat jasad saya sendiri. Saya melihat teman-teman saya. Satu di depan namanya Paulus, satu di belakang udah almarhum tapi sekarang ya namanya almarhum Rudi Lantang. Ya dia orang Makassar. Kalau Rudi Lantang alhamdulillah, ya ini saya loncat dulu ya. Alhamdulillah dia nggak tercedera apa-apa karena di belakang dia kebetulan lagi tidur rebahan, jadi dia mental nabrak 2 jok di depan kita. Yang parah si Paulus, dia mental, mukanya menghantam kaca depan, hancur semua. Itu oke lah, sampai di situ saya ceritakan alamnya ya. Sakit dan naudzubillah menjalik. Setelah itu saya lepas, saya melihat jasad saya, tapi saya nggak melihat yang lain. Saya hanya melihat jasad saya. Saya melihat keramaian di sekitar. Itu cukup lumayan beberapa detik. Saya melihat keramaian di sekitar, ngerumunin mobil saya, segala macam. Setelah itu saya gelap sama sekali, setelah itu saya gelap sama sekali. Saya merasa ngambang di kegelapan sini, super gelap. Saya merasa ngambang, saya nggak bisa mengarahkan ini saya terus, tapi itu dalam posisi naik pelan terus, tapi saya nggak bisa apa-apa. Lama-lama saya merasakan semua hilang, dari mulai tangan tang hilang semua, tang sampai yang saya rasakan saya cahaya. Yang saya rasakan saya cahaya. Saya nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara, nggak bisa. Saya rasakan saya hanya cahaya, hanya ini aja. Tapi di kepala ini hanya cahaya yang saya rasain. Ini nggak ada semua. Ya. Lalu saya di situ dengan kebingungan saya ada di mana? Tiba-tiba ada sosok tangan, tapi tangan kiri. Itu mungkin tangan kiri saya. Ada mulutnya dan bertaring semua. Ngomong. Inilah alam kamu kedua. Pokoknya inilah alam kamu. Bicara begitu. Tangan begini, tapi yang kiri ya. Ini di sini nih. Ini ada mulut dan semuanya bertaring. Kayak ikan piranha gitu mungkin ya. Ngomong begitu. Inilah alam kamu sekarang. Saya masih kebingungan, Ya. Ngomong tuh bukan ngomong mulut, tapi ngomong batin. Jadi saya tuh ngomongnya kayak ngomong batin, nggak bisa ngomong, nggak ada mulut, nggak ada semua perasaan, nggak ada semua gitu ya teman-teman ya. Ini yang saya alami, terserah teman-teman penonton mau percaya enggak.
setelah itu saya mendadak ada cahaya super terang, kayak lampu blis. Wah, itu masya Allah, itu sakit kepala sakit, das di depan, masya Allah. Nggak lama terusnya ada sosok hitam, ada satu sosok hitam berjubah, suas ngelawatin saya. Terus kayak mau narik saya terus ke ada satu titik yang warnanya merah kecil segini ya. Kayak narik saya ngelawan, waktu itu saya berontak, saya ngelawan. Setelah habis cahaya, das, putih terang, bikin pusing kepala, nggak kuat ya. Ternyata ada satu sosok yang jubah hitam, waduh, seperti kayak mau narik. Terus saya ngeliat di depan saya hanya setitik ini nih, ya mungkin lebih kecil dari ini, merah. Akhirnya saya coba, saya begini kayak orang berenang, ngambang, tapi ini nggak ada tangan, cuma kayak saya merasa seperti kayak begitu. Saya mau coba deketin, panasnya naudzubillah min dzalik ya, pada kecil banget, terasa panasnya naudzubillah min dzalik gitu teman-teman. Setelah itu mendadak nongollah dua sosok, nggak tahu, saya nggak berani seuzon, nggak berani menyebutkan itu sosok apa, entah itu malaikat atau apa. Satu sosok hitam yang berjubah hitam tadi itu mendadak ada di sebelah kiri, satu sosok putih bercahaya juga berjubah ada di sebelah kanan saya, tapi semua mukanya nggak kelihatan. Padahal yang putih ini kan harusnya kelihatan dong, terang nyala ya, tapi nggak kelihatan. Di situ saya banyak ditanya. Aduh kelewat, maaf ya teman-teman. Jadi sebelum kejadian, jadi gini. Aduh, jadi ada yang kelewat. Maaf ya teman-teman, kan udah lama sekali ya. Tapi ini semua nyata yang saya alami. Jadi setelah saya udah lepas dari roh, saya udah sempat melihat jasad dan beberapa orang berkerumun ngurumin mobil. Setelah itu kan gelap, terus saya ditampilkan kayak slide video lah, apa sih namanya, film ya. Itu sebentar saya ingat, dari kanan ke kiri, set begitu cepat, tapi jelas sekali yang saya lihat. Saya dipertontonkan sejak lahir ya. Jadi di dalam rahim pas mau keluar itu saya diperlihatkan itu ya, betapa sulitnya saya keluar dari rahim. Itu saya dipertontonkan sakit, semua yang saya tonton itu anehnya sakit semua. Saya nonton tapi sakit saya. Terusnya semua kejelekan saya diperlihatkan, tapi cepat, tapi saya bisa ngelihat, cepat, but kayak gitu. Tapi saya bisa lihat jelas, dan benar-benar itu menyiksa banget. Sampai detik saya akhirnya terusnya tabrakan, diperlihatkan itu slide video itu. Dari awal sekali sampai saya diperlihatkan, tapi yang jelek ya semua. Oke, itu tadi kan karena keloncat saya lupa jadi itu. Nah setelah itu tadi saya bilang ledakan putih cahaya, terusnya totalnya ada hitam jubah buat udah ya itu. Nah udah tadi udah saya ceritakan. Terusnya totalnya hadirlah dua sosok. Saya nggak berani sebutkan sosok apa, takut ya sampai detik ini, karena itu jadi rahasia Allah. Sampai detik ini tuh saya juga nggak tahu itu sosok apa. Satu hitam, jubah hitam, satu jubah putih terang sekali. Banyak yang ditanya. Nah, satu hal yang sampai detik ini juga saya nggak habis pikir. Saat kejadian itu, saya lupa sekali kan nama agama, apa. Boro-boro saya bisa baca Quran, boro-boro bisa bahasa Arab. Pada saat itu saya ditanya pakai bahasa Arab dan alhamdulillah saya bisa bahasa Arab. Aneh benar aja. Padahal saya lupa sama sekali itu. Masya Allah, padahal saya lupa sama sekali hal-hal itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sedih di situ ya teman-teman. Tapi saya ditanya pakai bahasa Arab dan saya bisa jawab. Jawaban semua pertanyaan jebakan. Ya teman-teman. Jadi kayak juga seperti judul lagu, tangan kananmu madu, tangan kirimu racun. Tapi ini kebalikannya. Yang hitam justru menanyakan hal-hal baik, yang putih menanyakan hal-hal buruk.
kamu kalau mau selamat dari api neraka, kata yang hitam, ya ikut saya melihat api neraka itu. Salah, maaf. Kalau kamu ingin, saya lupa karena udah tahun 90-an ya. Yang si hitam bilang kalau kamu ingin selamat dari api neraka dan ingin melihat surga, ikut saya. Itu yang si hitam jawab gitu. Alhamdulillahnya saya tolak. Alhamdulillahnya saya tolak. Yang si putih akhirnya menanyakan, ya, apakah kamu mau di sini? Kalau kamu tetap mau di sini, kamu akan masuk surga. Jebakan Batman semuanya. Ya, yang putih bertanya, apakah kamu mau di sini? Niscaya kamu akan masuk surga, katanya. Situ saya cukup lama menjawab. Dibentak akhirnya saya, wah ya Allah ya Robi. Pingsan saya waktu itu ya. Di alam itu saya pingsan loh. Ya, saya pingsan. Masya Allah itu suaranya, Masya Allah. Pecah telinga saya, benar kuping saya itu pecah. Akhirnya saya disadarkan kembali oleh mereka. Saya tetap nggak jawab. Tapi mereka udah tahu. Akhirnya yang putih bertanya, apakah kamu Islam? Apakah kamu seorang Muslim? Saya jawab iya. Akhirnya ditanya lagi sama yang si putih. Apa yang ditanyanya lagi? Apakah kamu bisa baca kalimat tauhid? Terus saya jawab, bisa. Akhirnya saya sebutkan, la ilaha illallah Muhammad, baru Muhammad tiupan ingin melebihi apapun deh, Masya Allah, ingin melebihi apapun. Ada hal-hal yang nggak saya ceritakan ya, karena memang saya udah diwanti-wanti sama mereka, khusus sama yang putih, itu tidak boleh diceritakan. Ada sebenarnya hal-hal yang tidak boleh diceritakan, tapi makanya tidak sampai detik ini tidak akan saya ceritakan. Saya langsung potong, saya langsung loncat aja ke situ ya. Hembusan dingin, super dingin, Masya Allah. Ya Allah, dingin, super dingin. Pokoknya saya terpental. Dang. Nah, disitulah pokoknya saya alhamdulillah kembali ke jasad saya. Masuknya pun juga sakit banget, bro. Apa? Nah, saya bilang sakitnya. Mata saya nggak bisa dikembalikan. Berat susahnya, sakitnya, ketarik urat-urat mata. Dikembalikan hitamnya di sini. Hitamnya tuh kebalik, putih doang. Tadi untuk berusaha, Masya Allah sakitnya, ketarik, akhirnya bisa perlahan-lahan. Terus saya lihat, ya Allah, ada di sini. Terus saya sadar, waktu itu kan saya pacaran ya, tapi udah almarhum juga. Jadi beliau almarhumah suka ada di saya itu udah malam ternyata. Saya tuh kejadian pagi jam 10-an, jam 10 pagi tabrakannya itu. Saya sadar-sadar tapi nggak tahu berapa jamnya, kalau menurut mereka sih masih sekitar 8-an lah, 8 sampai 10 jam, walau nggak tahu ya. Menurut mereka, hitungan mereka. Saya ngeliat ada pacar saya almarhum waktu itu ya, udah almarhumah sekarang. Besuk saya, ada keluarganya lengkap. Ternyata ada keluarga dari teman saya yang lagi ngamuk-ngamuk, marah-marah. Orang tuanya dua-duanya, bapak emaknya yang teman saya namanya Paulus. Wah, ngamuk-ngamuk dia. Lagi ngamuk-ngamuk, termasuk ngamukin saya. Padahal saya baru sadar dari kematian. Dan mereka tahu kalau saya sadar dari kematian. Itu saya ada di ruangan ICU kalau nggak salah, tapi udah mati. Udah dituin. Di ruang ICU apa di ruang apalah. Oh, di ruang rawat, tapi terpisah sendiri ya di ruang rawat. Begitu saya lihat ruang rawat, terus saya terpisah sendiri. Saya belum sempat dimasukkan ke diurus ke kamar mayat dan dimandikan apa belum, karena mungkin biar keluarga semuanya datang dulu kan, karena ternyata keluarga yang dari teman saya yang namanya almarhum Rudi Lantang, sekarang udah almarhum maksud saya, belum hadir.
itu belum datang. Jadi seperti itu teman-teman. Ya udahlah, saya sedikit bocoran aja ya. Yang tadi sebenarnya nggak boleh dikasih tahu, tapi saya sedikit kasih bocoran. 2 aja ya saya cerita. Benar, dalam riwayat Rasulullah yang mengatakan bahwa nanti api neraka lebih banyak diisi oleh perempuan. Betul itu saya saksikan ya. Ini sebenarnya nggak boleh dibicarain, tapi karena sudah banyak para ulama mengatakan itu dan memang ada hadisnya, saya ceritakan benar. Apa penyebab utama mereka membuka aurat yang menyebabkan mereka masuk ke alam neraka jahanam ya, khususnya rambut. Mereka terlalu menyepelein, nggak percaya dengan hal-hal itu. Sehelai rambut aja dosanya 70.000 kali. Kata yang saya tahu begitu. Itu siksaan yang ampun teman-teman. Belum lagi maksiat aurat-aurat yang lainnya. Rambut. Jadi di situ dituntut mau apalagi yang kafir ya, itu udah jelas ya. Yang beragama non muslim maksud saya udah jelas ya. Yang muslimah aja, yang agamanya Islam aja, dia tidak pakai ini nyemplung tuh ke yang saya saksikan itu. Siksaannya sadis semua teman-teman. Ada yang digantung nih dari mulut nih, nancep sampai ke bumbung digantung. Ada yang rambutnya ditarik sampai kelotok nih semua kulit. Udah itu aja ya, terlalu sadis kalau saya ceritain. Nah, kalau yang untuk laki-lakinya dosa yang terberatnya apa? Dan ada banyak juga. Ada 2 untuk laki-lakinya. Nyesek sama ceritanya ya. 1, laki-laki kebanyakan masuk dosa, masuk ke neraka karena mereka terlalu mengandalkan logika, hal gaib, hal yang bersifat abstrak. Mereka logikakan yang nggak akan ketemu antara logika dengan hal-hal gaib. Jadi mereka dengan kata lain tidak meyakini rukun iman, bahwa Allah pun menciptakan yang gaib. Mereka kebanyakan yang laki-laki tidak percaya itu, hanya berpikir dengan logikanya aja. Jadi mereka kalau tidak menyaksikan yang begitu-begitu, yang gaib atau apa, malaikat itu gaib, segala ruh itu gaib ya. Dan kalau jin-jin itu astral, mereka kurang meyakini. Dan kebanyakan yang salah kaprah. Nih, mungkin ini juga salah satu penyebabnya manusia banyak masuk ke jurang neraka. Ya, banyak yang salah kaprah. Jin atau setan atau apapun tidak akan bisa membunuh manusia tanpa izin Allah. Mereka selalu patokannya ke sana. Disinilah keimanan mereka hilang. Ya, faktanya Allah sudah mengizinkan. Faktanya udah jelas, dalilnya sudah jelas. Di masa Nabi Adam dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Semua malaikat dipanggil untuk menyembah, untuk hormat kepada Nabi Adam pada saat itu baru diciptakan oleh Allah. Ada raja malaikat yang bernama Azazil yang menolak itu dengan angkuhnya karena dia merasa dia aja rajanya malaikat, dia terbuat dari cahaya, dia tidak mau menyembah. Nah, disitulah awal mulanya. Nah, teman-teman, malaikat Azazil itu akhirnya dikutuk sama Allah, dijadikan iblis. Nah, disitulah perjanjian itu antara malaikat Azazil yang berubah jadi iblis dikutuk dengan perjanjiannya kepada Allah. Akhirnya malaikat Azazil itu menerima kutukan dari Allah dengan satu syarat, menerima dikutuk jadi iblis dan menerima akan dimasukkan di akhir zaman nanti, di kiamat nanti dimasukkan ke neraka jahanam selamanya. Dengan syarat, kata malaikat Azazil alias iblis ini, dia akan terus menggoda Nabi Adam dan seluruh
umatnya Nabi Adam dan seluruh anak cucunya Nabi Adam. Bahkan di saat sakaratul mautnya, iblis dan jin itu akan menggoda, mengganggu. Di saat manusia sakaratul maut pun juga iblis itu hadir nanti. Itu janjinya, diizinkan sama Allah. Kira disitulah Nabi Adam tergoda. Di surga pun aja si iblis ini bisa mengganggu, menggoda keimanan Nabi Adam, ya kan? Memakan buah kuldi bersama Siti Hawa. Akhirnya kan diazab sama Allah, diturunkan, dipisahkan di satu dunia, dipisahkan ya dari utara dan selatan. Nabi Adam diturunkan di selatan, Siti Hawa diturunkan di utara. Nah, disitulah. Bersama itu pun juga si iblis, keturunan-keturunannya iblis yang bernama jin juga turun ke dunia. Situlah awalnya. Dan Allah sudah mengizinkan itu. Ya. Jadi siapa bilang jin atau apa tidak bisa menghantam manusia? Siapa bilang? Kenapa sudah diizinkan sama Allah? Ya, itu dia sejarahnya, itu dia dalil dan riwayatnya. Sudah diizinkan, bahkan di saat sakaratul maut manusia pun juga jin itu hadir untuk mengganggu, menggoda iman manusia saat sakaratul mautnya aja loh. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Ya gitu aja cerita saya. Dua itu aja yang saya ceritakan tentang alam di sana, yang masalah tadi ya, kejahatan manusia itu, lakinya, perempuannya. Sedikit aja itu yang saya, sebenarnya banyak yang saya tonton, saya saksikan waktu itu di sana. Cuma menjadi rahasia aja karena yang selain yang dua itu belum ada satu ulama pun yang mengungkap. Makanya itu tuh akan menjadi rahasia saya sampai mati. Kecuali yang dua tadi memang udah para ulama, karena memang ada hadisnya juga. Ya, maka itu yang saya ungkap, masalah perempuan lebih banyak masuk neraka karena apa? Itu udah seluruh ulama menceritakan itu. Maka itu saya ungkap, nggak apa-apa. Itu memang betul, bukan dongeng, bukan apapun ya teman-teman ya. Jadi hati-hati untuk teman-teman, khususnya juga ini khusus untuk konten-konten misteri, hati-hati ya. Kalian jangan takabur, berpatokan pada tadi yang sering dianggap jin tidak akan bisa mengganggu manusia, tidak akan bisa merusak manusia tanpa izin Allah ya. Kalian lupa, Allah sudah mengizinkan sejak Nabi Adam diciptakan. Ingat itu. Bahkan seorang nabi yang masih ada di surga pun tergoda keimanannya oleh si iblis ya kan, dengan buah kuldi. Jadi hati-hati, khususnya untuk konten misteri. Lupakan kalimat jin tidak akan bisa merusak manusia tanpa izin Allah. Hati-hati, kalian jangan sampai hilang keimanan kalian. Di rukun iman tuh ada bahwasanya Allah sudah mengizinkan iblis dan sekutu-sekutunya yang bernama jin. Jin juga di dunia terbagi 3. Sekarang saya sebut ya, siluman, jin khodam, dan jin korin. Ya, mereka selalu mengintai kalian dan Allah memang sudah mengizinkan. Selalu diingat riwayatnya Nabi Adam. Ya, Allah sudah mengizinkan. Bukti sudah banyak bagaimana santet tembus, bagaimana orang kesurupan, bagaimana orang bisa hilang, diculik. Itu kisah-kisah itu bukan kisah-kisah hoax ya, bukan kisah-kisah gombal. Itu banyak sekali kejadian. Orang hilang, anak kecil hilang, diumpetin sama kolong wewe atau wewe gombel segala macam. Dan banyak lagi orang yang kena santet tembus apa? Karena apa? Persekutuan manusia kepada jin. Dan memang sudah diizinkan Allah. Jadi hati-hati, lupakan kalimat, sekali lagi saya ucapin, lupakan kalimat jin tidak bisa merusak, menghantam manusia tanpa izin Allah. Lupakan itu. Karena kalau kalian masih berpegang teguh pada itu, berarti kalian belum punya iman. Karena semua itu udah ada di rukun iman dan ada hadisnya di riwayatnya Nabi Adam. Pada saat Nabi Adam diciptakan. Ingat itu aja. Saya hanya mengingatkan itu. Jadi
teman-teman jangan takabur, teman-teman jangan sombong. Dengan teman-teman sombong, takabur, begini begitu, itu sama aja udah mengikuti sifatnya jin, bisikannya jin melalui jin korin yang selalu ada di badan kita sejak kita dilahirkan sampai nanti kita baru mati, baru dia lepas dari jasad kita kalau kita udah mati. Jin korin itu diruqyah kayak apapun nggak akan keluar ya. Jadi hati-hati dengan godaannya jin korin dan apapun jinnya ya. Itu aja teman-teman, saya ingatkannya. Dan saya sedikit bercerita tentang perjalanan kematian saya waktu di tahun 1990 di bulan Desember ya. Itu aja, terserah teman-teman mau percaya atau enggak, tapi itu fakta yang saya alami. Ada masih banyak saksi ya. Kalau teman-teman masih belum percaya, insya Allah yang namanya Paulus teman saya itu masih tinggal di komplek Hankam Cibubur ya. Silakan tanya sama dia, bener nggak kejadian seperti itu, silakan tanya. Dan di situ udah heboh kok, udah waktu pada saat kejadian tuh gempar banget ya. Silakan tanya, itulah fakta yang terjadi. Tapi sekali lagi saya katakan, saya tidak memaksa teman-teman untuk percaya cerita saya ya. Walaupun saya bilang fakta sekalipun, kalau teman-teman belum mau tidak mau membuktikannya langsung, bertanya-tanya yang tadi alamat yang sudah saya sebutkan, ya udah nggak apa-apa. Gitu aja teman-teman ya. Saya mengingatkan, dan di sini ada sedikit nasihat yang tadi saya bilang, lupakan sekali lagi ya, untuk kesekian kalinya saya ucapin, lupakan kalimat jin tidak bisa menghancurkan manusia tanpa izin Allah. Lupakan itu. Kalau teman-teman masih berpedoman pada itu, berarti teman-teman sudah melupakan rukun iman ya. Rukun imannya itu bahwa Allah juga menciptakan yang gaib, bahwa teman-teman juga sudah melupakan keimanan dengan dalilnya atau hadis-hadis tentang riwayatnya Nabi Adam ya. Itu aja teman-teman ya. Di surah Al-Baqarah ada ya, salah satunya saya sebutkan, di beberapa surah lainnya ada. Jadi gitu aja teman-teman, cerita saya kali ini, podcast saya kali ini udah 37 menit. Selamat berbahagia untuk teman-teman semua. Selamat salam kedamaian untuk teman-teman semua. Salam sukses untuk teman-teman yang sedang mengejar cita-citanya. Gitu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.